Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel kita Halmahera. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga dimanapun kalian berada sehat-sehat selalu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang munakat. Mungkin seru ya bagi para jomblo, bagi yang belum menikah, yang sedang mampir atau akan mampir di channel ini, sama mendengarkan sedikit pembahasan tentang munakat. Nah, seperti biasanya, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman tekankan tangan untuk like dan subscribe pada video ini. Jika teman-teman suka, silahkan di like. Jika teman-teman tidak suka, di like juga dong. Nah, pembahasan kita tentang munakat ini ceritanya tiba-tiba teman-teman. Ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh dosen kita sebagai tugas kelompok pengganti dari tugas makalah. Nah, yang pertama adalah pengertian munakat. Kedua adalah dasar hukum. Yang ketiga syarat dan rukun. Yang keempat adalah nikah online. Yang kelima adalah talak. Enam adalah rujuk kulu dan hikmah pernikahan. Yang ketujuh adalah pernikahan pendapat 4 imam mazhab. Nah, langsung saja tanpa perlu basa-basi. Jika teman-teman mau tahu video ini kenapa bisa dibuat, teman-teman tinggal buka di deskripsi pada video ini. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan subscribe video ini. Tanpa perlu basa-basi, ayo kita lanjut ke pembahasan. Jangan di skip-skip agar supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dan tidak gagal fokus. Oke, langsung saja ke pembahasan. Munakat atau kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalamnya bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan pernikahan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad nikah terjadi hak dan kewajiban antara dua insan. Nah, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntutan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menghalalkan maka disyariatkanlah akad nikah. Yang kedua adalah dasar hukum. Pertama, dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 tahun 1974. Kedua, Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Dasar hukum ada 5. Wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Di negara Republik Indonesia, pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 tahun 1974. Dijelaskan pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.
Yang dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai dasar hukum menikah, yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberinya, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 tentang hukum pernikahan, yang artinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak adil berlaku, maka kawinilah seorang saja. Selain itu, ada 5 dasar hukum. Yang pertama, wajib. Wajib. Hukum nikah menjadi wajib apabila seorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial. Sedangkan apabila ia tidak segera menikah, maka dikhawatirkan dia berbuat zina. Maka dasar hukumnya adalah wajib. Yang kedua adalah sunnah. Dasar hukum menjadi sunnah apabila seseorang menginginkan sekali mempunyai anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina, maka hukumnya sunnah untuk menikahkan. Yang ketiga, makruh. Hukum nikah makruh. Hal itu terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, juga ia mampu menikah dari perbuatan zina, padahal ia menikah, ibadah sunnahnya terlantar. Keempat adalah mubah. Seorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukumnya nikahnya adalah tidak sampai terlantar. Kelima, dasar hukum menjadi haram. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Atau jika ia menikah, ia akan mencari mata pencarian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina, maka dasar hukumnya adalah haram. Yang ketiga adalah syarat dan rukun. Dalam ajaran Islam ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon pengantin agar pernikahannya dianggap sah. Selain kesiapan diri dan mahar, ada 10 rukun dan syarat sah nikah dalam Islam. Syarat sah ke-1, kedua mempelai beragama Islam. Syarat sah kedua, mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Syarat sah ketiga, mempelai pria mengetahui walum calon istri. Syarat sah keempat, tidak sedang berhaji. Syarat sah kelima, tidak ada unsur paksaan. Sedangkan rukun, ada 5 rukun. Rukun ke-1, mempelai pria. Rukun kedua, mempelai wanita. Rukun ketiga, wali nikah untuk mempelai wanita. Rukun keempat, 2 orang pria sebagai saksi. Rukun kelima, ijab dan kabul. Syarat sah yang pertama, kedua mempelai beragama Islam. Pernikahan dianggap sah apabila kedua mempelai beragama Islam, dan apabila salah satu mempelai tidak beragama Islam dan tata cara pernikahan dilakukan dengan tata cara agama Islam, maka pernikahan dianggap tidak sah. Syarat sah yang kedua, mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Hal ini untuk mempertegas rukun nikah yang kedua,
Syarat sah dalam pernikahan agama Islam adalah mempelai pria bukan mahram bagi calon mempelai wanita. Syarat sah yang ketiga, mempelai pria mengetahui wali calon istri. Syarat sah dalam pernikahan agama Islam adalah mempelai pria wajib mengetahui wali dari calon istri. Sebelum menikah, seorang pria harus kenal latar belakang calon istri, agar ia tahu siapa laki-laki yang menjadi wali nikahnya. Syarat sah pernikahan dalam ajaran agama Islam tidak sedang berhaji. Pernikahan dalam ajaran Islam dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang ibadah haji. Meski ibadah haji ada salah satu keutamaannya sangat besar bagi agama Islam, tapi diharamkan melangsungkan pernikahan di saat sedang melakukan ibadah haji. Syarat sah yang kelima, tidak ada unsur paksaan. Syarat sahnya pernikahan dalam Islam adalah tidak ada unsur paksaan, baik di pihak mempelai pria maupun wanita. Kedua, mempelai harus dalam keadaan sadar dan atas keinginan sendiri saat melangsungkan pernikahan. Dan istilahnya adalah saling suka sama suka. Rukun nikah yang pertama, mempelai pria. Rukun nikah yang pertama adalah adanya mempelai pria. Saat akad nikah, mempelai pria wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan. Berlangsungnya akad nikah sama dengan proses penyerahan tanggung jawab dari wali kepada mempelai pria. Rukun nikah kedua, mempelai wanita. Rukun nikah kedua adalah adanya mempelai wanita yang bersifat halal untuk dinikahi. Selain hubungan darah, ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang wanita haram dinikahi, seperti sedang dalam keadaan hamil atau masih berada dalam masa iddah. Rukun nikah yang ketiga, wali nikah untuk mempelai wanita. Wanita menjadi rukun nikah yang ketiga, utamanya wali nikah bagi mempelai perempuan. Namun, jika ayah kandung telah tiada atau berhalangan sebab kondisi mendesak, yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah atau kakek dari pihak ayah. Rukun nikah yang keempat, dua orang pria sebagai saksi. Pernikahan dianggap sah dalam Islam apabila saat ijab kabul dihadirkan dua orang saksi pernikahan. Dianggap sah di mata agama Islam. Kedua saksi tersebut harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, sudah akil balik. Yang keempat, adil. Dan yang kelima, merdeka atau bukan budak. Yang keenam, berakal atau tidak gila. Rukun nikah yang kelima, ijab dan kabul. Seharusnya suatu pernikahan dalam Islam adalah setelah diucapkannya ijab dan kabul. Ijab kabul diucapkan oleh mempelai pria sebagai pertanyaan, kesediaan atau kesiapan bertanggung jawab atas istrinya. Yang keempat adalah nikah online. Nikah online adalah pernikahan yang dilakukan secara daring atau pernikahan yang dilakukan melalui panggilan video dan aplikasi tanpa dilakukan di satu ruangan yang sama. Nah, kini di Indonesia KUA menerapkan tentang aturan pembatasan sosial ketika akad nikah.
Selain dari adanya pendaftaran secara daring untuk pencatatan sipil di KUA, bagaimana jika tidak sekedar secara daring, tetapi juga pernikahan yang dilakukan secara daring melalui panggilan video di berbagai layanan di aplikasi? Apakah sah ketika ijab kabul dilakukan di dua tempat yang berbeda dan dipersatukan melalui aplikasi video? Berikut penjelasannya. Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Kiai Haji Aminuddin Yaakob, menjelaskan mengenai hukum menikah online. Hingga saat ini MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai nikah online. Terdapat dua perbedaan pendapat ulama mengenai sah dan tidaknya pernikahan yang dilakukan secara daring ini. Jelas, dia dalam dakwaan online MUI melalui Zoom. Dalam fikih kontemporer ada yang telah membahas mengenai pernikahan online mesti terdapat ikhtilaf atau perbedaan pandangan. Kiai Haji Aminuddin menjelaskan dalam pernikahan terdapat rukun akad nikah, salah satunya ijab dan kabul, diucapkan wali dari mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai pria. Para ulama dalam ijab kabul mensyaratkan harus mengucapkan lafal nikah. Tidak boleh mengucapkan lafal lain karena di dalam lafal nikah terdapat ketentuan hukum, dan ketika mengucapkan ijab harus dilakukan secara bersambung tanpa jeda dengan kabul. Jelas, dia syarat lain adalah ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis. Pada syarat ini timbul pertanyaan, apakah satu majelis ini harus benar-benar satu ruangan yang sama atau dalam satu kondisi yang sama melakukan panggilan video atau taklim yang dilakukan secara online. Kiai Haji Aminuddin menjelaskan lebih mendalam bahwa ada ulama menegaskan melarang pernikahan menggunakan alat telekomunikasi karena pernikahan adalah akad yang sakral, bukan sekedar muamalah biasa, sehingga perlu dihindarkan kedua belah pihak di ruangan yang sama harus didatangkan. Namun ulama yang lain membolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat atau salah satu pasangan yang terjebak dalam satu negara, misalnya Jerman, Amerika, atau Italia, dan melakukan karantina atau lockdown. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya memberikan solusi mengenai hal ini untuk menikahkan pasangan. Jika wali nikah tidak dapat hadir, maka bisa diwakilkan dengan orang lain atas seizin wali nikah.